Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video podcast di mana ada Ustadz Felix Xiao bersama dengan teman-temannya. Di situ ada seorang perempuan yang dipengaruhi oleh Ustadz Felix Xiao terkait dengan memilih pasangan hidup. Nah, seorang perempuan yang kelihatannya seorang Kristen, dia bilang orang Kristen itu nggak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Lalu dia kutip ayat Alkitab, dan setelah dia mengutip ayat Alkitab, Felix Xiao dengan lantang mengatakan, itu bukan firman Tuhan, itu kan Paulus yang menulisnya. Aneh memang si Felix Xiao ya. Kita akan bahas videonya, kita dengarkan videonya terlebih dahulu. Mari kita simak videonya bersama-sama. 2 Korintus 6:14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan firman Tuhan dong itu. Katanya itu bukan firman Tuhan loh itu. Ketika seorang wanita tersebut mengutip di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 14 ayat 6. Kata Felix Xiao itu bukan firman Tuhan. Kita dengar dulu ya, nanti kita berikan komentar. Itu kan surat Paulus. Korintus, surat Paulus itu. Berarti Paulus itu. Itu surat Paulus terhadap jamaah di Korintus. Jadi karena ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, maka menurut Ustadz Felix Xiao itu bukan firman Tuhan. Teman-teman, saya ajak kita melihat ya di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya. Baiknya saya buka di layar aja ya supaya lebih jelas ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, ini bicara soal segala tulisan firman yang tertulis ya, baik dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah segala tulisan. Dan segala tulisan ini adalah ilham atau wahyu dari Allah. Sehingga kita nggak bisa mengatakan itu bukan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab kita adalah wahyu Allah yang diilhamkan kepada para penulis. Saya sangat mengerti ketika Ustadz Felix Xiao mengatakan karena Paulus yang tulis dan itu diperuntukkan untuk jemaat di Korintus, itu jelas bukan untuk firman Tuhan, atau itu bukan firman Tuhan karena Paulus yang tulis. Logikanya nggak begitu teman-teman. Kalau kita melihat ya, mereka itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu apa? Dari kitab Taurat, ya kitab para nabi, kitab Mazmur. Teman-teman, yang tulis kitab Mazmur siapa? Daud. Yang tulis kitab Mazmur selain Daud ada lagi nggak? Ya ada, Musa. Dan ada banyak penulis yang lain. Kemudian kitab Taurat yang tulis siapa? Musa. Lalu kalau Musa yang nulis, kok itu dianggap firman Tuhan, sementara Paulus yang nulis itu dianggap bukan firman Tuhan? Kacau. Itu logika yang salah teman-teman. Dan kelihatan waktu Ustadz Felix Xiao menyampaikan statementnya, karena Paulus yang tulis itu bukan firman Tuhan. Itu tulisan Paulus kepada jemaah yang ada di Korintus. Lah, kenapa kitab Taurat yang penulisnya adalah Musa itu dianggap dan diterima sebagai firman Tuhan? Kok diadu, dikontraskan? Justru kita percaya seperti ayat yang saya tujukan kepada teman-teman, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Allah ya. Tujuannya adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu bagian pertama yang mau kita jawab, dan kita nanti akan fokus kepada poin penting menikah dengan pasangan. Kita lanjut dengarkan video dari Felix Xiao. Tapi ada nggak Yesus ngomong dia larang? Dia baru tahu deh. Aduh, baru tahu lagi gua nih mata kayak gitu tuh. Gua sangka sama aja semuanya. Nah, yaudah makanya kita harus buat segmen belajar Kristen dari Ustadz. Sebenarnya teman-teman, ini adalah statement yang sangat keras ya, tapi ini isinya sindiran. Dia katakan, perempuan ini bilang ya, berarti kita harus buat statement dia, belajar Kristen dari Ustadz.
Aneh nggak itu? Kadang-kadang ada orang yang nggak mau belajar ya. Lucu kalau ingin mempelajari iman kekristenan, tapi Anda datangnya kepada ustadz, kepada orang yang nggak percaya Alkitab. Itu nggak mungkin. Anda akan dikatakan BODOH kalau Anda datang untuk belajar Alkitab dari ustadz. Sementara ustadz nggak mengerti Alkitab, dia nggak belajar dengan benar. Yang benar itu belajar Alkitab dari para scholar teologi, para pendeta, pada rohaniawan. Belajar Islam dari para ustadz itu benar. Yang nggak benar itu logika falas banget. Belajar Kristen dari ustadz. Aduh, kacau ini. Mestinya Ustadz Felixio juga tersinggung dong. Harusnya dia sadar ini perkataan yang disampaikan oleh wanita ini. Kita lanjut ya. Oke. Karena Jawabannya kalau apa? Benar ya? dipikirin, ini berarti surat kan berdasarkan wahyu. Ya. Kalau misalnya dianalisa lagi secara statistik nih, cowok Muslim nikah sama cewek yang Kristen, ada chance kecil di mana cowoknya yang murtad. Ya, bisa banget. Karena sebenarnya kalau menurut by the way gini ya, aku jelasin dulu ya. Keyakinan orang-orang Kristen adalah sebenarnya surat-surat Paulus itu termasuk adalah firman Tuhan. Karena dibimbing oleh Roh Kudus, kata mereka. Cuman kan nggak langsung dari Yesusnya. Tapi kalau Yesusnya aku yakin juga pasti ketika dia nganjurin menikah pasti menikah dengan satu iman. Karena secara logika pun sebenarnya semakin kalau visi kita kan rebas visi tadi pas jelasin bisnis nih. Nah, visi itu penting banget tuh dalam pernikahan. Kalau visinya beda itu bisa kacau tuh pernikahan tuh. Tapi kalau yang lain-lain beda masih oke sebenarnya. Nah, contoh ya, misalnya kalau kita lihat ya, di dunia motivasi zaman sekarang, psikologi, ternyata cewek itu memberikan influence, cowok itu yang memutuskan. Tapi influence adalah cewek. Betul. Dalam beberapa kasus, cewek itu lebih powerful daripada laki-laki. Bukan beberapa sih. Nah, tapi kita harus tahu who is deciding tetap laki-laki. Gitu, walaupun influence-nya pada perempuan. Makanya laki-laki tetap boleh menikahin yang non-muslim atau yang bukan non-muslim ya, ahli kitab namanya. Gitu. Ya, itu video yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa menontonnya ya. Dan saya ingin fokus menjawab karena Ustadz Felixio menyinggung Alkitab, karena sudah dibacakan tadi oleh seorang perempuan dan dia mengatakan itu bukan firman Tuhan ya. Nah, apakah orang Kristen, baik laki-laki dan perempuan, boleh menikah dengan orang yang tidak seiman? Saya dengan tegas mengatakan tidak boleh, karena itu diajarkan di dalam firman Tuhan. Kita mau melihat dulu di dalam Perjanjian Lama ya. Kita baca di dalam Ulangan. Kita mulai dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Janganlah engkau juga kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambilkan bagi anakmu. Ini perintahnya jelas, gak boleh ya. Ini di dalam suku Israel tidak boleh menikah dengan perempuan di luar suku Israel. Mereka gak boleh. Mereka harus menikah sebangsa atau sesuku. Dan ini Tuhan sendiri yang memberitahukannya. Kemudian di dalam Kejadian pasal 24 ya. Kejadian pasal 24 ayat 3 dan 4. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Jadi ini mencari istri dari Ishak anak Abraham ya. Jadi di sini dikatakan tidak boleh mencari istri dari Ishak yang berasal dari bangsa Kanaan. Ayat 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi gak boleh mengambil istri dari Ishak diambil dari bangsa lain, dari bangsa Kanaan, tidak boleh, karena itu Tuhan sendiri yang perintahkan. Dan itu sangat jelas teman-teman. Dan tentu ini tidak bisa dilepaskan karena Allah sendiri yang membentuk lembaga pernikahan. Di mana kita tahu di dalam Kejadian pasal 2 bahwa Tuhan sendiri yang membentuk pernikahan. Tuhan berfirman ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia ini pengertiannya luas, teman-teman. Tadi Ustadz Felicio menyinggung, memang pernikahan itu harus punya visi yang sama. Anda kalau menikah, sedangkan menikah dengan satu iman saja untuk memiliki visi yang sama, itu gak mudah. Apalagi gak seiman. Nah, di sini yang sepadan tentu antara laki-laki dan perempuan, ya, antara yang percaya kepada Tuhan yang sama, dan yang sepadan harus mempercayai Allah Israel. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya Allah Israel, kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menikah dengan seiman. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke berapa tadi? 2 Korintus pasal yang ke-6 ya. Ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa, teman-teman. Menikah itu harus dengan seiman. Pasangan baik laki-laki dan perempuan harus mencari pasangan yang seiman. Karena apa? Tidak ada persamaan yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dan ini kalau secara sederhana nggak mungkin juga ya, sama seperti air dengan minyak, nggak mungkin bersatu, nggak mungkin. Apalagi kalau kita bicara soal visi misi, soal mendidik anak, soal apa yang akan kita ajarkan kepada anak, kebenaran dari mana, dari agamanya masing-masing. Anak kita jadi bingung, kacau. Tapi kalau dia seiman, kita enak sekali untuk memberikan pengajaran, pendidikan, edukasi sesuai dengan iman kita. Itulah sebabnya Paulus itu menasihati supaya orang yang ada di jemaat Korintus itu tidak boleh menikah dengan yang tidak seiman. Jadi kalau ditanya apakah orang Kristen boleh menikah dengan yang tidak seiman, tidak boleh. Ya. Selain kalau kita ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah itu cemburu, dan dia tidak mau kita menikah dengan orang yang tidak seiman, membawa mereka. Jangan tertipu dengan modus, nanti saya mau menikah dengan dia, walaupun pertamanya beda, nanti saya akan bawa dia kepada Yesus. Enggak ada itu. Kalau sudah menikah, pasti beda ceritanya. Oleh karena itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, minta hikmat kepada Tuhan supaya pada waktu engkau rindu untuk mendapat pasangan, doakan supaya Tuhan beri pasangan yang seiman, yang seimbang, yang cinta Tuhan, bukan yang berbeda iman. Jadi apakah boleh? Tidak boleh. Itu jawaban saya. Tuhan memberkati ya.